Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Yanikma AKL kelas 12. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi pertemuan pertama akuntansi keuangan lembaga SMK Yanikma Sekampung Udik, yaitu dengan judul penerapan ilmu ekonomi administrasi dan manajemen. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi terkait penerapan ilmu ekonomi administrasi dan manajemen, perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi dalam prosesnya ada beberapa tahap, diantaranya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah proses ilmu ekonomi untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sedangkan distribusi adalah proses penyaluran hasil produksi kepada konsumen, dan proses konsumsi adalah proses konsumsi hasil dari produksi barang atau jasa. Sedangkan dalam proses kegiatan penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, bagaimana proses administrasi dan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan usaha. Maka dari itu, mari kita simak beberapa penjelasan terkait penerapan ilmu ekonomi administrasi dan manajemen dalam bidang usaha. Dalam pembahasan kali ini terkait penerapan ilmu ekonomi administrasi dan manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Yang kedua adalah pengertian tujuan dan fungsi administrasi. Yang ketiga adalah karakter, fungsi, dan prinsip manajemen. Serta yang keempat adalah akuntabilitas administrasi dan manajemen. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Yang kedua, menjelaskan pengertian administrasi manajemen. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan administrasi manajemen dan fungsi-fungsinya. Dan dalam kegiatan pembelajaran kali ini, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mencakup yaitu mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam pembahasan pertama terkait penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Namun sebelumnya kita harus memahami terkait permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, untuk menentukan suatu harga barang atau jasa yang terbentuk dari proses permintaan dan penawaran. Apakah permintaan dan penawaran itu? Secara umum, permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, setelah kita memahami terkait
permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Selanjutnya adalah bagaimana hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah jika harga barang yang dikonsumsi naik, maka konsumen akan mengurangi jumlah yang akan mereka konsumsi, atau sebaliknya, jika harga barang yang dikonsumsi turun, maka konsumen akan menambah jumlah yang akan mereka konsumsi. Artinya, hukum permintaan adalah berhubungan dengan konsumen. Sedangkan hukum penawaran adalah jika harga yang diproduksi produsen naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang akan ditawarkan atau dijual. Sebaliknya, jika harga yang diproduksi turun, maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan ditawarkan atau dijual. Artinya, dalam hukum penawaran maka akan berhubungan dengan proses produksi atau produsen. Untuk selanjutnya adalah fungsi penawaran atau yang lebih dikenal dengan supply. Adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya. Rumus dari fungsi penawaran adalah P sama dengan A plus BQ, di mana P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah yang ditawarkan, A adalah angka konstanta, dan B adalah koefisien kecenderungan. Dalam fungsi penawaran, koefisien kecenderungan bersifat positif karena hubungan penawaran berbanding lurus. Maka rumus umum persamaannya adalah Q min Q1 per Q2 min Q2 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Atau Q min jumlah yang ditawarkan 1 per jumlah yang ditawarkan 2 dikurang jumlah yang ditawarkan 1 sama dengan P min harga barang per unit 1 per harga barang per unit 2 dikurang harga barang per unit 1. Berikut adalah contoh soal dalam menentukan fungsi penawaran dalam ekonomi. Di sini dicontohkan bahwa Ika memulai usaha menjual kaos. Saat sedang ramai pengguna kaos, ia menjual kaosnya dengan harga pertama yaitu Rp60.000 dalam penjualan 20 unit. Jika Ika menjual 30 unit dengan harga penjualan kedua 80.000, maka fungsi penawarannya adalah, silahkan disimak penyelesaiannya dalam contoh soal berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami terkait fungsi penawaran atau supply, untuk berikutnya adalah kita akan memahami tentang bagaimana fungsi permintaan atau yang lebih dikenal dengan demand. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Adapun rumus fungsi permintaannya adalah hampir sama dengan rumus fungsi penawaran. Bedanya adalah pada koefisien B kecenderungannya bersifat negatif karena hubungan permintaannya berbanding terbalik. Dalam contoh soalnya, jika harga barang Rp60.000 per unit, jumlah permintaannya adalah 200 unit. Dan jika harga barang Rp40.000 per unit, maka jumlah permintaannya adalah 300 unit. Maka tentukan fungsi permintaannya. Untuk penyelesaiannya silahkan disimak pada contoh yang telah diberikan.
Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah hukum permintaan adalah jika harga barang yang dikonsumsi naik, maka konsumen akan mengurangi jumlah yang akan mereka konsumsi. Sebaliknya, jika harga barang yang dikonsumsi turun, maka konsumen akan menambah jumlah yang akan mereka konsumsi. Sedangkan hukum penawaran adalah jika harga yang diproduksi produsen naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang akan ditawarkan atau dijual. Sebaliknya, jika harga yang diproduksi turun, maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan ditawarkan atau dijual. Untuk selanjutnya, di sini Bapak memberikan satu contoh untuk latihan kita memahami bagaimana fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Silahkan nanti anak-anak mengerjakan di dalam buku tugasnya ya, dan dikumpulkan. Jika ada pertanyaan atau kebingungan, silahkan nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Cukup sekian dan terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.